welcome back to my channel. Kita jumpa lagi di LBH Lucy Bincang Hukum. Fiat Justitia Ruat Kailum. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Silakan menyaksikan. Kembali lagi di channel aku, Luciana Bincang Hukum. Di kesempatan ini aku mau ngebahas tentang laporan di kepolisian. Gimana sih membuat satu laporan di kepolisian, dan apabila laporan kalian dicuekin polisi, nggak sedikit ya laporannya diabaikan kayak gitu. Apa sih yang harus kalian lakukan begitu? Nah, kalian harus mengerti dulu laporan itu apa sih. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat berwenang seperti polisi pastinya ya, telah atau sedang dan atau diduga akan terjadi suatu peristiwa tindak pidana. Kalian harus paham dulu itu apa yang dimaksud dengan laporan. Setelah kalian sudah mengerti apa yang dimaksud dari laporan, maka siapa yang boleh melakukan laporan? Yang boleh melakukan laporan terdapat di dalam pasal 108 ayat 1 dan ayat 6 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apa bunyinya? Bunyinya adalah setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan. Ya, berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik atau penyidik, baik secara lisan ataupun tulisan. Jadi perlu dicatat ya, dia melihat, mengalami, dia juga menyaksikan dan bahkan menjadi salah satu korban dari peristiwa tindak pidana tersebut. Nah, setelah kalian sudah melihat, mengalami, bahkan menjadi korban dari satu peristiwa tindak pidana, maka kalian pergi ke kantor polisi terdekat. Kantor polisi terdekat baik itu Polsek, Polres, Polda, dan Mabes. Nah, kalian sudah, tapi yang masih dalam wilayah ruang lingkup wilayah hukumnya ya, tempat kejadian itu terjadi. Nah, setelah itu kalian mendatangi ruang SPKT namanya. Nah, ruang SPKT ini biasanya polisi piket ya. Kalau polisi piket, kalian datang ke ruang SPKT. Apa sih yang dimaksud dengan SPKT? SPKT itu adalah Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu. Oke. Kalian mendatangi SPKT lalu membuat satu laporan, dan berdasarkan pasal 108 ayat 6-nya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidananya, kalian akan menerima satu bentuk satu kertas ya. Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyelidik atau penyidiknya harus memberikan surat tanda penerima laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan, kepada kalian sebagai pelapor. Itu nanti ada satu lembar kertas, itu namanya surat tanda penerimaan laporan. Di sana ada identitas kalian sebagai pelapor, di sana juga ada pasal yang kalian laporkan atau resume atau rangkuman singkat tentang tindak pidana tersebut ya. Nah, setelah itu kalian pulang, dan berdasarkan kemudian setelah kalian pulang, kalian boleh meninjau kasus kalian dengan cara seperti apa. Setelah kalian laporan tersebut, maka berdasarkan penyidikan dilaksanakan berdasarkan laporan polisi dan surat perintah penyidikan. Nah, penyidikan, jadi ada surat perintahnya. Jadi mulailah kasus kalian untuk ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Nah, setelah kasus kalian ditindaklanjutin oleh kepolisian, kalian nggak bisa biarkan begitu aja. Kalian harus tetap monitor kasus kalian sudah sampai mana begitu. Nah, perlu dicatat, perlu diingat, ada hak-hak kalian. Ya, kalian tuh sebagai pelapor itu berhak menerima surat pemberitahuan perkembangan hasil perkara. Jadi itu disingkat dengan SP2HP ya. Jadi kalian itu bukan habis ngelapor terus tiba-tiba kalian udah selesai, yang penting aku udah lapor sama polisi. Nggak ada ya istilah kayak gitu. Nggak ada istilah selesai perkaranya aku sudah lapor. Ya, itu kalian rugi. Banyak polisi yang tidak menindaklanjutin kadang-kadang kalau kita nggak follow up ya. Jadi apa sih hak-hak kalian? Hak kalian menerima surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan atau SP2HP sebagai bentuk informasi penyelidikan. Itu terdapat di dalam pasal 11 ayat 1 huruf A Perkap nomor 21 tahun 2011 ya. Nah, jadi setelah kalian menerima SP2HP itu ada yang dimuat di dalam SP2HP. Itu ada pokok perkaranya, kemudian tindakan yang telah dilakukan penyidik dan hasilnya bagaimana, kemudian kendala dalam
penyelidikan itu apa. Jadi polisi nanti menyampaikan di dalam SP2HP tersebut. Nah, jadi SP2HP kalian itu kalian juga tetap menerima hasil daripada kinerja penyidik ya. Itu terdapat di dalam pasal 11 ayat 2 Perkap nomor 21 tahun 2011. Nah, oke teman-teman. Di SP2HP juga akan diberitahukan polisi apabila unsur pidananya tidak terpenuhi. Nah, seperti pencurian tetapi tidak memenuhi unsur pencurian. Nah, polisi di dalam SP2HP akan memberikan kepada kalian informasi bahwa akan dilakukan penghentian penyidikan, ya, atau sering kita sebut dengan SP3, ya. Nah, terus kalau kalian SP2HP-nya, kalau perkara kalian di SP3, sementara kalian yakin itu perkara, harusnya tidak begini itu artinya harusnya saya tidak bersalah, atau harusnya dia tuh bersalah, atau harusnya tidak seperti ini penangkapannya gitu. Jadi ada hal tertentu yang menurut kalian nggak terima, atau menurut kalian ini udah benar, ini begini begitu, atau ini udah benar itu artinya penangkapannya udah benar, atau banyak hal lah yang intinya kalian nggak setuju untuk dilakukannya SP3 ya di dalam SP2HP yang tadi diberitahukan. Maka kalian itu bisa mengajukan yang namanya pra peradilan ya kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa sah tidaknya penangkapan, sah tidaknya suatu penahanan begitu. Jadi kalian bisa mengajukan pra peradilan ya. Nah, saya pikir amat singkat sekali untuk melakukan satu laporan ke kepolisian. Saya pikir teman-teman udah ngerti. Hanya saja kalian tidak mengerti, kalian tuh sebenarnya mempunyai hak daripada SP2HP, yaitu tadi perkembangan daripada hasil penyelidikan kalian ya. Jadi kalian tuh harus bisa untuk memantau kasus kalian sampai dengan selesai. Ya kalau perkara kalian dicuekin polisi, suratin minta SP2HP-nya gitu. Jadi sebenarnya nggak ada perkara itu yang dicuekin polisi, ya semuanya harus berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Nah di dalam konten aku ini aku mau menyampaikan ke teman-teman tindakan-tindakan tadi, mudah-mudahan mudah dimengerti, sederhana sih, nggak ribet ya. Tapi intinya sebagai pelapor kalian itu harus memenuhi syaratnya apa terdapat dalam pasal 108 ayat 1 tadi. Kemudian setelah melapor apa yang kalian dapatkan, yaitu ayat 6-nya kalian harus dapat yang namanya surat bukti penerima laporan. Kemudian setelah selesai melaporkan, kalian harus memantau kasus kalian lewat surat SP2HP tadi ya sampai dengan selesainya. Baik teman-teman, terima kasih sudah nonton channel aku. Dukung terus, jangan lupa di like, di komen, and subscribe ya. Untuk nextnya aku akan ngebahas tentang konten hukum. Pokoknya kita bincang-bincang hukum. Buat teman-teman yang ada masukan bahas tentang konten ini silakan di komen ya di bawah. Untuk teman-teman yang nggak suka juga silakan unlike. Tapi tega banget lo kalau unlike. Baik teman-teman, terima kasih. Aku Luciana, bye.